Perjuangan para nabi adalah gerakan kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar menghindari larangannya. Sebelum diterpa cobaan, hatinya telah dibalut perisai sabar. Mereka menyiapkan perisai sabar terus-menerus. Bahkan Al-Quran mengulang kata sabar sebanyak 90 kali. Pengulangan kata sabar menandakan betapa pentingnya energi makna di balik kata sabar itu. Kapan momentum yang tepat mengenakan perisai sabar? Apakah kita mengenakan perisai sabar hanya ketika terhimpit cobaan dan ujian? Selalunya difahami, perisai sabar dikenakan saat menghadapi cobaan atau ujian yang tak diinginkan. Andai orang tak mengenakan perisai kesabaran, niscaya akan limbung, terjatuh pada sikap kecewa, sedih, menderita, berujung pada frustasi. Bagi orang yang mengenakan perisai sabar, niscaya akan jauh dari ancaman frustasi, karena frustasi hanya patut mengena pada orang-orang kafir. Allah berfirman, "Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Orang bersabar niscaya akan terhindar dari putus asa, lantaran sabar adalah pintu awal yang dapat menyelamatkan manusia dari perasaan negatif. Rasulullah bersabda, kesabaran itu pada pukulan pertama. Jika respons pertama disertai kesabaran, sontak kebahagiaan senantiasa terus menyusupi hati. Kesabaran berperan menghadirkan ketenangan hati, bersabar dalam kemiskinan, bersabar dari cercaan dan makian, bersabar dengan ujian yang menerpa silih berganti. Kesabaran seperti itu akan meneguhkan jiwa meraih kemuliaan. Pun demikian, perisai sabar tak hanya dikenakan di saat terdepak musibah. Perisai sabar juga semestinya dikenakan ketika berada dalam kelimpahan dan kemudahan. Betapa banyak orang yang mampu bersabar dalam kesulitan, akan tetapi tak mampu bersabar dalam kemudahan. Model pribadi yang bersabar dalam kejayaan dan bisa dicontoh adalah pada diri Nabi Sulaiman. Dikisahkan, walau Nabi Sulaiman termasuk sosok kaya raya yang kekuasaannya memenuhi seluruh kerajaan dari manusia, binatang, dan golongan jin, namun makanan sehari-hari beliau tidak berasal dari gajinya. Beliau makan dari hasil jerih payahnya membuat anyaman. Dari kebiasaan itu, tidak hanya rakyat dari kalangan manusia yang kagum pada perilaku sabarnya Nabi Sulaiman, burung-burung bahkan bangsa jin menaruh kagum pada beliau. Ternyata bersabar dalam kelimpahan dan kemudahan tidak mengurangi sedikit pun kehormatan beliau, bahkan semakin meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.